Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di sini aku punya dua buah HP Oppo A15s ya, bisa dilihat boxnya Oppo A15s. Di sebelah kiri ini Oppo A15s yang original, dan yang kanan ini adalah Oppo A15s 6/128 yang lagi rame dijual dengan harga 1,2 jutaan atau 1,3 jutaan. Nah, bisa dibilang yang kanan ini Oppo A15s Refurbished Distributor ya. Jadi gitu aja biar enak dibilang Oppo A15s Refurbished Distributor. Di video ini aku akan membongkar kejanggalan-kejanggalan yang ada di HP Oppo A15s yang refurbished distributor ini. Kenapa HP ini bisa sampai dijual murah ya? Ya harganya sih nggak logik banget. Soalnya aku beli Oppo A15s yang second ini second ori. Ini harganya 1.450.000. Dan memorinya itu cuma 4 GB untuk RAM dan 64 GB untuk ROM doang. Tapi yang kanan ini yang refurbished distributor ini RAM-nya lebih gede, internalnya lebih gede ya, katanya 6/128 ya. Ini jauh lebih gede tapi kok harganya dijual lebih murah. Dan anehnya lagi banyak yang jual ini bilangnya HP baru. Kalau dilihat sekilas kedua HP ini tuh kelihatan bener-bener mirip ya, tapi aslinya kedua HP ini tuh memiliki perbedaan yang sangat jauh dari segi software ataupun hardware. Oke, jadi kita mulai bahas apa sih yang aneh dari Oppo A15s yang refurbished distributor ini. Kenapa kok HP ini bisa sampai dijual murah gitu? Oke, jadi kita akan bandingin sama yang ori, nanti akan berbeda. Oke, untuk yang pertama perbedaannya itu dari memorinya dulu aja ya. Kita lihat ke pengaturan dan sama-sama ke tentang ponsel. Nah, ini pengaturan tentang ponsel dan yang refurbished juga tentang ponsel, dan aku zoom aja ya biar kelihatan dengan jelas. Nah, ini kan udah kelihatan tentang ponselnya. Kita mulai dari memori RAM dan ROM-nya aja. Untuk yang ori ini RAM-nya 4 GB dan ROM-nya 64 GB ya, bisa kalian baca. Dan yang refurbished di tentang ponsel ini RAM-nya kelihatan 6 GB dan yang ROM-nya itu 128 GB. Tapi untuk yang ori ini memorinya itu real asli 4 GB dan ROM 64 GB. Dan yang refurbished ini RAM aslinya cuma 3 GB untuk punya aku ini. Dan ROM aslinya itu cuma 64 GB ya. Oke, kita bisa cek memorinya itu pakai aplikasi DevCheck juga. Nih, kita ke aplikasi DevCheck, dan ini aplikasinya kedua HP-nya sama ya. Jadi masuk ke DevCheck dan ke hardware. Kita sama-sama masuk ke hardware dan kita geser ke bawah. Ini akan kelihatan memori aslinya ya. Nah, untuk HP yang ori itu ukuran RAM-nya itu sesuai dengan tentang ponselnya. Jadi kalau di tentang ponsel 4 GB, di sini pasti terbaca 4 GB juga. Dan untuk ROM-nya kalau di tentang ponsel 64 GB, untuk yang ori pasti kebaca 64 GB. Jadi aplikasi ini bener-bener real ya. Kita bandingin sama yang refurbished. Yang refurbished distributor ini tadi di tentang ponsel itu RAM-nya tertulis 6 GB ya. Tapi RAM aslinya itu cuma 3 GB. Dan untuk ukuran ROM-nya tadi di tentang ponsel kebaca 128 GB, tapi aslinya cuma 64 GB ya. Jadi aplikasi ini benar-benar bisa membaca berapa memori yang ada di HP ini. Nah, itu dia dari memorinya, kan kelihatan beda banget antara HP yang ori dan yang refurbished distributor ya. Ya mungkin dari kalian banyak banget yang beli HP ini kemakan sama rayuan 6/128 tapi aslinya cuma 3/64. Ya mungkin nggak semuanya ini akan 3/64 kayak gini. Mungkin diantara kalian itu ada yang dapat bener-bener RAM 6 GB, mungkin bisa 6/64 atau 6/128 atau 4/64. Yang refurbished distributor ini lebih ke HP gacha sih kayak gitu, tergantung keberuntungan masing-masing ya. Oke, setelah yang pertama itu kejanggalannya ada di memori, yang kedua itu ada di chipsetnya ya. Kita bisa geser ke atas lagi. Di sini bisa dibaca untuk yang ori itu chipsetnya pakai MediaTek Helio P35, sedangkan yang refurbished distributor itu cuma pakai MediaTek Helio P22, atau yang ori pakai MediaTek 6765, yang refurbished cuma pakai MediaTek 6762. Jadi ini chipsetnya juga kelihatan berbeda antara yang ori dan yang refurbished. Ya, untuk kejanggalan yang ketiga itu ada di resolusi kamera depan ya. Oke, kita bisa cek juga resolusi kamera depannya tuh pakai aplikasi ini ya. Kita bisa ke share dan kita ke kamera. Ini dia kamera. Untuk kamera belakangnya sih resolusinya sama ya, 13 megapiksel, dan lensanya juga f/2.2 ya, kayak gini sama. Tapi untuk kamera depannya itu berbeda jauh sih. Kita bisa lihat untuk kamera depannya untuk yang ori itu 8 megapiksel dan yang refurbished cuma 5 megapiksel.
Jadi resolusi kamera depannya juga berbeda ya. Jadi ini yang kumaksud hardware-nya itu berbeda, itu ada di kamera. Karena untuk kamera yang ori pakai 8 megapiksel, sedangkan yang refurbish cuma pakai 5 megapiksel. Kita bandingin ya, lebih bagus mana kamera yang ori sama yang refurbish. Coba kita masuk ke kamera, sama-sama masuk ke kamera ya. Oke, jadi ini dia kameranya udah masuk. Nah, bisa dilihat untuk warnanya aja udah beda ya. Untuk warnanya aja udah beda, di kameranya ini beda banget warnanya asli. Yang kiri ini yang ori dan yang kanan ini yang refurbish. Ini untuk kamera belakangnya, walaupun sama-sama 13 megapiksel ya, sama-sama 13 megapiksel, tapi untuk kecerahannya ini berbeda ya. Dari segi warnanya berbeda sih, lebih real yang original. Oke, selanjutnya kita coba cek kamera depannya. Nah, ini dia kamera depannya nih. Ini yang ori sebelah kiri dan yang refurbish sebelah kanan. Untuk kamera depannya juga bisa dilihat kalah ya, yang refurbish ini kalah. Karena untuk warnanya ini lebih nggak nyata ya untuk yang refurbish. Tapi untuk yang ori ini ya filternya juga lebih tajam sih. Lebih kayak filter-filter kayak gitu sih untuk yang ori ini. Oke, jadi untuk kamera depannya kayak gini. Ini berbeda jauh ya, resolusinya juga berbeda jauh sih. Antara yang ori 8 megapiksel dan yang refurbish cuma 5 megapiksel doang. Untuk kejanggalan selanjutnya nih, saat aku masuk di game Free Fire di antara Oppo A15s yang ori dan yang refurbish ini, perbedaannya jelas banget kan. Bisa dilihat ya, untuk yang ori ini untuk main FF ini lancar banget ya. Jadi warnanya juga kelihatan. Kalau yang refurbish ini jadi black screen kayak gini. Kenapa sih ini perbedaannya? Nggak tahu juga kok bisa jadi black screen kayak gini yang refurbish. Ya, aku pernah 2 kali ngetes Free Fire di HP yang refurbish kayak gini. Yang pertama itu di HP Oppo A15s dan yang kedua itu di HP Oppo A31 yang mengalami black screen di saat untuk main Free Fire. Ya, aku pernah upload juga untuk tes gamingnya itu di YouTube ya. Ini dia pernah aku upload, namanya HRDR Test Gaming ya channelku. Kalau kalian mau lihat tes gaming HP yang udah direview ada di channel ini. Ini khusus untuk tes gaming. Nah, aku pernah tes gaming ya, tes main Free Fire di HP Oppo A15s yang distributor. Nah, hasilnya black screen kayak gini ya, seperti ini tadi black screen. Nah, di saat ada komentar ya, jadi di komentar itu ada yang mengalami sama seperti ini. Ini dia di komentar, sama bang, punyaku juga kayak gitu, tapi main PUBG Stumble nggak kayak gitu. Ya, ini juga sama nih, untuk main PUBG juga bisa, tapi kalau untuk main FF nih jadi black screen kayak gini. Nah, dan di sini di atasnya juga ada lagi, HP gue juga sama kayak gitu bang. Oke, jadi nggak cuma aku doang yang mengalami black screen kayak gini. Untuk orang-orang lain yang udah beli HP yang Oppo A15s distributor itu ada yang mengalami kayak gini juga. Oke, untuk kejanggalan selanjutnya ini ada di bagian pembaruan perangkat lunak ya. Kita coba masuk ke pengaturan dan ke pembaruan perangkat lunak, kita sama-sama masuk ya. Oke. Nah, jadinya kayak gini, aku zoom aja biar kelihatan dengan jelas ya. Oke, ini masih mendeteksi untuk yang refurbish ini. Nah, kayak gini. Nah, kejanggalannya itu untuk yang refurbish ini fiturnya nggak bisa diklik loh. Kita lihat ini fiturnya nggak bisa diklik, sedangkan untuk yang ori ini fiturnya bisa diklik. Ini aku coba klik ya. Nah, kayak gini. Ini aku coba klik. Ini akan bisa diklik tentang pembaruan ini. Ada pembaruannya. Dan yang refurbish ini pembaruan perangkatnya itu nggak akan dapat notifikasi melalui pengaturan. Soalnya apa? Kalau sampai perangkat yang refurbish ini diupdate ya, ada pembaruan, nanti memorinya itu akan kembali ke aslinya. Aslinya tadi kan 3 GB. Ya, sekarang ini ditentang ponsel kan 6 GB ya. Ini 6 GB, kalau sampai HP ini diupdate itu memorinya akan kembali ke aslinya, RAM-nya kembali ke 3 GB dan ROM-nya ke 64 GB doang. Karena untuk memori aslinya itu memang 3/64 bukan 6/128 ya. Tapi kita bisa mengupgrade-nya itu melalui download filenya di website resminya Oppo ya. Tapi aku sarankan kalau kalian punya HP yang kayak gini nggak usah di-upgrade. Karena kalau sampai di-upgrade itu akan ada resikonya. Walaupun nggak semua itu nanti akan ada error, tapi ada kemungkinan error. Resikonya itu biasanya kalau nggak IMEI-nya jadi nul, itu basebandnya hilang atau nggak bisa dapat sinyal ya. Resikonya biasanya kayak gitu sih. Ya, mungkin resiko lainnya itu layarnya jadi agak gelap, nggak bisa terang kayak gini ya. Itu resiko kalau kalian memaksa update untuk perangkat yang refurbish distributor ini.
Selanjutnya aku akan berbagi tips pada kalian cara yang paling gampang membedakan HP Oppo itu ori atau refurbished itu dengan cara pakai IMEI ya. Nah, yang paling gampang tuh kayak gini, kita bisa ngecek IMEI-nya di website resminya Oppo. Ya, aku zoom dulu aja biar kelihatan. Di sini contohnya HP yang ori ya. Kita pakai cara kayak gini, bintang pagar 06 pagar. Ini akan muncul nomor IMEI 1 dan nomor IMEI 2. Selanjutnya kita bisa masuk website resminya Oppo ya. Di sini websitenya namanya supportoppo.com. Jadi tulisannya supportoppo.com. Dan kita ke pemeriksaan status keaslian dan garansi kayak gini. Nah, ini cara ngeceknya HP itu asli ori atau enggak tuh kayak gini ya. Kemudian kita masukkan nomor IMEI satunya itu ke sini ya. Di sini aku akan masukin dulu IMEI satunya. Nah, ini IMEI satunya udah aku masukin di sini ya. Kita cek dulu 867756 oke, 053 oke, 950795. Nah, ini udah aku masukin dan udah benar. Selanjutnya kita klik periksa sekarang dan kita geser ini sampai menutupi ya. Ini sampai menutupi lubangnya tadi. Oke, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai muncul seperti ini. Nah, kalau HP itu ori ya, HP itu ori dan itu resmi dari Oppo, akan kedetek sama dengan tipenya. Kalau ini tipe Oppo A15s, maka ini terbaca Oppo A15s juga. Dan warnanya juga sama ya, warnanya juga hitam. Ini ada tanggal kadaluarsa garansi juga. Kadaluarsa garansinya ini masih ada sampai 14 bulan 11 2022. Jadi HP-nya ini masih garansi ya, oke. Dan kayak gitu. Dan selanjutnya kalau HP itu refurbished, kita coba cek yang refurbished ya. Kita pakai cara yang sama, bintang pagar 06 pagar, ini akan muncul nomor IMEI 1 dan IMEI 2-nya. Kita coba masukin IMEI-nya yang refurbished ke bagian tadi ya. Oke, di sini aku akan masukin dulu nomor IMEI-nya yang refurbished. Oke, jadi untuk yang refurbished IMEI-nya juga udah aku masukin yang IMEI 1. Kita coba cek dulu 357591 oke, 067 oke, 807443 udah sama ya. Selanjutnya kita klik periksa sekarang kayak gini dan kita geser sama seperti tadi sampai menutupi yang lubang hitamnya. Selanjutnya kita tinggal tunggu beberapa saat dan kalau HP-nya itu nggak resmi ya, refurbished biasanya yang distributor biasanya kayak gini, maaf tidak ada informasi garansi yang ditemukan, ataupun ini terbaca, ini akan terbaca tipe HP lain ya, bisa jadi Oppo A3s atau Oppo A5s atau tipe HP Oppo yang lain lah. Pokoknya kayak gini, kalau HP itu ori dan resmi pasti terbacanya sama dengan tipenya ya. Oke, selanjutnya kalau dilihat-lihat nih LCD-nya itu warnanya juga agak berbeda ya. Aku zoom aja biar kelihatan. Oke. Nih LCD-nya itu kontrasnya berbeda, yang ori ini sebelah kiri dan yang refurbished sebelah kanan. Jadi bisa dilihat ini LCD orinya kayak gini dan yang refurbished agak ke blur-bluran kayak gitu, kekuningan ke abu-abuan lah lebih tepatnya nih. Ya lebih tepatnya ini agak ke abu-abu blur-blur gimana kayak gitu ya untuk yang refurbished ini LCD-nya. Pokoknya warnanya beda banget sama yang ori ya. Ini bisa dilihat pokoknya beda banget untuk LCD-nya. Selanjutnya kita coba bandingin boxnya ya. Kita bandingin boxnya dan aksesorisnya nih. Untuk Oppo A15s yang ori, di boxnya itu ada tulisan RAM dan ROM-nya di pojok kanan atas. Dan kalau HP yang ori biasanya ada seal-nya kayak gini ya. Apalagi kalau dijual baru itu ada seal-nya kayak gini kalau HP yang ori dan resmi. Nah kayak gini ada seal-nya. Tapi kalau yang refurbished ini nggak ada tulisan RAM dan ROM-nya dan nggak ada bekas-bekas seal sama sekali ya. Walaupun ada yang jual baru tapi biasanya nggak ada seal-sealnya. Oke, dan selanjutnya kalau dilihat dari belakangnya ini agak berbeda ya. Nah ini dia, kita zoom aja biar kelihatan. Oke, nah kayak gini belakangnya itu dus yang ori ini ada 4 buah spesifikasi ya. Ada RAM dan ROM dan ada AI triple kamera dan ada layarnya kayak gini dan ada baterainya. Tapi kalau yang refurbished ini nggak ada tulisan RAM dan ROM-nya di bagian belakang. Dan untuk stikernya juga kelihatan beda ya antara yang ori dan yang refurbished. Kalau HP itu masuk resmi di Indonesia biasanya akan dibuat di Indonesia juga ya. Ini contohnya Oppo A15s ini kan resmi masuk Indonesia. Jadi ini dibuatnya di Indonesia juga kalau Oppo A15s itu memang resmi masuk di Indonesia ya. Dan untuk stiker yang ori di sini ada tipe teleponnya juga CPH2179 dan ada warnanya juga, warna hitam dinamis IMEI 1 IMEI 2 dan barcode-nya juga kelihatan jelas ya.
Ini kayak gini. Untuk yang refurbish ini tulisannya cuma Oppo A15s mobile phone, nggak ada tipe CPH berapa dan nggak ada warnanya juga. Dan untuk barcode-nya juga kelihatan kurang jelas kayak gini ya. Dan kayak ginilah pokoknya barcode-nya juga kelihatan kurang jelas, dan tulisannya ini design by Oppo assembled in China. Jadi ini bukan dari Indonesia ya, ini dari Cina dan ini dirakitnya di Cina. Oke, jadi untuk HP yang Oppo A15s ini kan masuk Indonesia secara resmi. Ngapain kita beli yang impor dari China ya? Udah gitu dijual lebih murah kayak gitu, dan kan nggak logik banget sih. Kalau itu HP bener-bener ori kan nggak mungkin banget ya 6/128 untuk memorinya itu dijual lebih murah daripada secondan yang 4/64 ini. Ya kayak gitu sih logikanya. Oke, jadi kalian mau beli HP kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kalian tuh harus tahu ini sebenarnya HP-nya tuh HP yang kayak gimana gitu ya, memori aslinya berapa dan chipsetnya pakai chipset apa ya, ada perbedaan enggak sama yang asli kayak gitu. Ya kalian boleh-boleh aja sih beli HP kayak gini, tapi kalian harus tahu juga sebenarnya ini tuh HP yang kayak gimana. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat untuk yang ori ini kita bandingin sama yang refurbish dalamnya ya. Kita buka dulu dari yang ori nih, dalamnya dapat apa aja ya. Nih dapat apa aja. Kita bandingin charger sama buku-bukunya ya. Kita banding charger sama bukunya aja. Ini kan buku-bukunya kayak gini yang ori, dan kita buka juga yang refurbish tuh dapat kayak gimana ya. Oke, kita yang refurbish letak sini aja biar nggak kecampur. Oke, kayak gini yang refurbish ini dapat kayak gimana buku-bukunya. Oke ya, kita coba lihat. Nah, di sini bukunya kayak gini doang untuk yang refurbish nih. Nih kayak gini doang. Nah, untuk yang ori nih, ini akan dibawain sebuah kartu garansi ya, kayak gini, kartu garansi, dan ini resmi ya. Kalau resmi kartu garansinya kan kayak gini. Ini ada berapa kali servis dan ada tulisan RAM dan ROM HP-nya juga. Dan ini juga ada alamat service centernya di seluruh Indonesia ya. Jadi di Indonesia ini ada service centernya banyak ini, oke. Dan untuk buku panduannya sih kayak gini untuk yang ori ya. Buku panduannya berwarna dan ini juga jelas. Ini bisa dilihat jelas banget buku panduannya. Pokoknya untuk yang ori ini lebih jelas lah. Untuk yang refurbish aku cuma dapat kayak gini doang. Nih bisa dilihat ini apa nggak tahu. Ini Oppo mobile manual dan dalamnya cuma kayak gini doang, nggak dapat kartu garansi dan nggak dapat apa-apa lagi. Cuma ini doang dapatnya. Oke. Jadi ini yang refurbish dapat kayak gini. Selanjutnya kita coba bandingin antara charger yang ori dan yang refurbish ya. Ini dia aku siapin timbangan, kita coba timbang untuk chargernya nih. Kita mulai dari yang ori dulu ya. Ini dia aku jauhin dulu biar kelihatan. Oke. Jadi ini yang ori dan kita coba timbang ya, hidupkan dulu dan kita deketin, kita kayak gini kan doang. Ini mulai dari 0. Nah, kita coba timbang chargernya itu ada di angka 55 gram ya, jadi berat untuk charger yang ori. Sedangkan charger yang refurbish kita coba timbang, ini mulai dari 0 juga ya. Kita timbang cuma beratnya dapat berapa? 35 gram doang. Jadi untuk chargernya juga beda. Kalau kita beli yang refurbish itu kita akan dapat charger yang KW ya, bukan charger ori. Nah, itu dia kerugiannya, salah satu beli yang refurbish itu kerugiannya dapat charger yang enggak ori. Oke, mungkin ini salah satunya juga kenapa HP refurbish itu bisa dijual dengan harga murah banget kayak gitu ya. Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, biar kalian tahu bedanya antara HP yang ori dan yang refurbish itu kayak gimana sih, terutama Oppo A15s ini ya. Karena yang aku review di sini kan Oppo A15s, jadi fokus ke A15s nya aja. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.